Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil mafahiri wal karamat. Amma ba'du, sahabatul quraba wal fudala, habaibul syurafa wa ulama al-ajillah. Wa bil khusus wala tiga atau JPI at-taqwa sekaligus penyelenggara dari adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita Morob Iruhina Yai Haji Syamsul Arifin serta seluruh keluarga, juga seluruh para asatidzah di lembaga pendidikan yang ada. Juga tak lupa yang saya hormati Ketua Takbir Masjid At-Taqwa Ustaz Haji Marwoto beserta seluruh pengurus takbir masjid yang saya hormati, teman-teman salawat dari Masjid Nurul Sholihin, juga para undangan yang hadir, para wali santri, wali murid, siswa dan siswi, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersilaturahmi dalam acara baru, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan dua nikmat sekaligus yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat. Kita dapat sampai ke tempat ini mengagungkan Nabi Muhammad dalam segala hal kehidupannya, termasuk kelahirannya. Karena kalau tidak, karena dua nikmat, pertama adalah sempat, yang kedua adalah sehat, maka kemungkinan kita tidak sampai ke tempat ini bersama-sama membaca sholawat, doa bersama, yang semua kita tunjukkan pertama adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita semua akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Kalau ceramah sore hari ini memang agak susah, karena yang ada di pikiran ibu-ibu biasanya sebentar lagi saya mau masak untuk suami dan anak-anak. Jadi metode penyampaian biasanya harus dengan tanya jawab. Saya berdiri untuk memilih ibu-ibu yang mau ditanya. Nah, ini mulai takut ini. Bu, jenengan memperingati Maulid Nabi setiap tahun atau setiap bulan? Setiap tahun pasti ada gitu. Setiap tahun pasti ada. Berarti yang umur 40 tahun sudah 40 kali peringatan Maulid Nabi. Kalau ada ceramahnya berarti sudah 40 kali dengan ceramah. Berarti sudah alim, sudah pinter. Sekarang saya mau tanya, ilmu yang telah dipelajari selama 40 kali siap nih? Insya Allah. Jadi tidak hanya adik-adik ini yang gunanya, yang munafasa, tapi terhadap ibu-ibunya kita tes. Saya tanya yang mudah-mudah saja, Nabi lahir itu
hari apa? Hari tanggal bulan ibu-ibu jadi soalim ya. Takut ditanya. Saya tanya sekali lagi, Nabi lahir hari apa? Yang tegas hari, tanggal, bulan, 100. Saya tanya yang kedua, Nabi wafatnya hari apa? Ada yang bilang Jumat, Nabi lahirnya hari apa? Hari Senin, tanggal, bulan, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Berarti hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal itu adalah hari lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang jalan Sumatera lebih memilih kelahirannya yang diperingati, bukan kewafatannya? Tapi giliran para aulia, para wali, para masyayikh, para kiai, yang diperingati bukan kelahirannya, malah kematiannya. Ada kemudian istilah haul. Kita memperingati para tokoh setiap tahun di mana dia wafat. Sementara Nabi kita peringati di mana dia lahir. Kenapa? Ayo, sudah 40 belum gajinya. Kenapa, Bu? Nggak tahu nih, nggak tahu. Mungkin makanya saya tidak. Kalau sudah tahu saya pulang saja. Mohon maaf. Ada beberapa alasan. Di antara alasannya saya sebutkan 2. Karena kelahiran Nabi Muhammad kita rayakan itu karena beliau adalah syiar Allah yang paling agung. Apa sih syiar Allah? Syiar Allah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah Allah ciptakan. Allah telah beri rasa untuk kita rasakan, terus kita lihat agar kita tambah yakin bahwa Allah itu ada. Kita bertambah yakin Allahu ilahun la ilaha illahu. Kalau kita lihat dan kita baca, kita pikir syiar-syiar Allah ini banyak nih. Kalau kita menghitungnya tidak akan selesai. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Begitu banyak syiar Allah yang telah Allah ciptakan untuk kita baca, untuk kita lihat, untuk kita pikirkan, sehingga kita semakin yakin akan adanya Allah, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya laki-laki dan perempuan. Ini Masya Allah, semua adalah syiar Allah. Coba misalkan cuma perempuan saja. Orang Sumatera, orang jalan Sumatera perempuan semua, enak betul. Atau laki-laki saja, nggak ada perempuan. Jangan betul atau bukan betul. Akhirnya dibuatlah manusia dengan 2 model laki-laki, perempuan, saling cinta keduanya, kemudian cipika-cipiki, akad nikah, kemudian lahir ini. Nah, termasuk saya ini hasil daripada cinta kedua model laki-laki dan perempuan. Termasuk dengan semua. Hidup menjadi indah. Kenapa? Karena ada yang kemudian meneruskan dan melanjutkan bagaimana menjaga bumi. Ada yang membajak sawah, ada yang membangun perumahan dan lain sebagainya. Menjadi indah yang kalau kita pikir, kita akan bertambah yakin bahwa Allah itu ada dan kuasa. Namun dari semua syiar Allah yang telah Allah ciptakan, yang paling utama dan paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah dalam hadis qudsi, laula kama khalaqtul afla, kalau tidak karena Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan alam semesta. Dalam bahasa mudahnya, kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita. Yang kedua, karena kelahiran Nabi Muhammad menurut As-Suyuti itu adalah a'dhamu ni'amilana. Inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'dhamu ni'amilana wa wafatahu a'dhamu masaibilana. Lahirnya Nabi Muhammad kita peringati karena
dengan lahirnya merupakan nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada kita, sedangkan wafatnya adalah musibah terbesar bagi umat Islam. Maka kemudian kita dianjurkan mengagungkan, membesarkan Rasulullah sebagai pertama syiar Allah, yang kedua sebagai nikmat terbesar kepada kita, termasuk hal yang berkaitan dengannya. Apa? Ahlul baitihi, apa? Keturunannya, sahabat-sahabatnya, tingkah lakunya, sifat-sifat dan sikapnya, kita agungkan semua, kita ikuti, termasuk hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu memperingati hari kelahirannya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah, juga sebagai umat Rasulullah, mengagung-agungkan, membesar-besarkan Nabi Muhammad sebagai syiar Allah dan sebagai nikmat kepada kita umat Islam, karena yang dengan demikian bertanda bahwa di dalam hati kita masih ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan syiar Allah, yang syiar terbesar adalah adanya Nabi Muhammad, fa innaha min taqwal qulub, maka itu bertanda bahwa dalam hatinya masih ada nilai takwa. Ibu-ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya sayangi, setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sekarang saya tanya, terutama kepada ibu-ibu ini, ibu-ibu terus, pernahkah Nabi yang setiap tahun kita peringati kelahirannya, beliau juga memperingati kelahirannya? Pernahkah Nabi Muhammad merayakan kelahirannya sendiri? Ayo, pernahkah Nabi Muhammad merayakan kelahirannya? Kita umatnya tiap tahun merayakannya, termasuk pada saat ini. Tapi pernahkah orang yang kita peringati kelahirannya memperingati kelahirannya sendiri? Ayo jawab. Pernah apa tidak? Adik-adik ini, adik-adik, pernahkah Nabi merayakan kelahirannya? Kalau ditanya pernahkah Nabi merayakan kelahirannya, jawabannya pernah dan sering. Tapi kalau ditanya pernahkah Nabi Muhammad ulang tahun, tidak pernah. Bagaimana cara Nabi merayakan kelahirannya? Dengan cara berpuasa. Di hari apa? Hari Senin. Karena ketika ditanya Nabi kenapa berpuasa di hari Senin, li'anna fihi wulidtu, karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Maka Nabi merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa, dan itu dilakukan setiap hari Senin. Maka nama lainnya adalah ulang minggu, bukan ulang tahun, ulang minggu. Sekarang kita lihat dan kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di Jalan Sumatera, memperingati kelahirannya, apakah sama dengan Nabi? Nabi berpuasa. Kalau orang Sumatera, Jalan Sumatera apa? Berpuasa nopo makan-makan. Makan-makan. Ada kuitan, ada kuitan, ada lilin. Dilakukan tiap minggu atau tiap tahun? Tiap tahun. Adakah persamaan dengan cara Nabi? Berarti kalau tidak ada sama sekali persamaannya, maka ulang tahun yang biasa dilakukan dalam kehidupan kita, termasuk umumnya umat Islam, itu tidak mempunyai dalil secara khusus di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan saya pernah membaca ada artikel berbahasa Inggris, namanya Backside, bunyinya seperti ini. Ngerti? Intinya begini, bahwa kebiasaan ini mohon maaf ini karena ada kami dari suaranya harus dijelaskan. Kebiasaan meniup
Dewi, namanya Dewi Amis. Itu dilakukan setiap tanggal 6 awal bulan. Orang menyediakan kue, ditaruhlah roti, kemudian disembah. Ada juga yang mengatakan ada kepercayaan di Romawi kuno bahwa setiap hari kelahiran kita ada roh jahat datang dan akan mengganggu kita. Bagaimana cara untuk mengusirnya? Kita harus merayakan sesuatu. Bagaimana cara merayakannya? Dengan membeli kue. Ditaruhlah lilin, tiuplah bersama-sama. Berarti orang Islam yang kemudian mengadakan ulang tahun dengan cara-cara yang seperti itu menipu siapa? Masya Allah, beli kuitan, kasih lilin, kalau 2 tahun dirinya 2, 5 tahun dirinya 5, nyanyi pakai bahasa Inggris, padahal kesehariannya pakai bahasa Jawa, apalagi kadang pakai Madura, speak English. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Bahkan kemudian panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilin. Ada yang seperti itu? Masya Allah. Kalau cuma buat ini umur 2 tahun mudah kita menyiumnya. Tapi kalau 10 lilin kan agak lama. Ya memang kalau umurnya sudah mbah-mbah, nenek-nenek, umur 70 tahun, 70 lilin. Lilin yang belum mati, mbahnya sudah mati duluan. Apa? Asmanya kamu. Masya Allah, kebiasaan kita perlu kita baca kembali, yang kemudian kalau kebiasaan kita dan anak kita sudah salah, maka kemudian akan diikuti oleh cucu kita. Cucu kita salah diikuti oleh cicit kita. Cicit kita salah diikuti oleh apa setelah cicit? Apa? Cangga. Kalau cangga salah diikuti oleh anaknya cangga. Anaknya cangga salah diikuti oleh anaknya cangga. Berarti cucunya cangga. Tak pernah nih. Itulah kemudian kenapa padahal kalau kita ingat doa panjang umurnya serta mulia itu adalah doa yang bagus, yang kalau diterima oleh Allah, Masya Allah, anak itu menjadi mulia dalam kehidupannya. Panjang umurnya ada banyak keberkahan. Sebetulnya kalau kita baca adab berdoa kepada Allah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Samsul, bahwa doa kalau mau diterima itu diantaranya menghadap kiblat. Kita mengangkat tangan, kita dengan khusyuk, ya Allah panjangkanlah umurnya, muliakanlah kehidupannya, seperti itu. Ini tidak mengelilingi kue, kemudian laki perempuan panjang umurnya, benar atau tidak? Seperti itu, ya? Masya Allah. Padahal kita ingat ada sabda Nabi yang mengatakan yang berbunyi seperti ini: Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu diterima, dan ketahuilah bahwa doa yang kamu panjatkan kepada Allah tidak akan diterima kalau tidak dengan khusyuk, tidak diterima min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Berarti kalau mendoakan orang, termasuk ketika mengadakan ulang tahun, seharusnya harus ada pertama yakin, yang kedua khusyuk. Kalau yakin saja tanpa khusyuk, susah untuk diterima. Kalau khusyuk saja tanpa yakin juga susah diterima.
Ada orang yang khusyuk tapi tidak yakin. Contohnya, dia khusyuk memohon pada Allah, dia sampai nangis bahkan khusyuk, tapi dia tidak yakin. Contoh, ya Allah, selamatkan kehidupan saya, berilah kami kekayaan yang melimpah ruah, sambil nangis. Tapi kemudian dia mengatakan, itu pun kalau dengan berkehendak, kalau tidak kehendak ya sudah, tidak apa-apa. Ini kan seakan-akan tidak yakin. Ada yang yakin, tapi dia tidak khusyuk. Termasuk orang yang membaca doa ketika Al-Fatihah. Ada orang memimpin membaca doa, semua diminta kepada Allah, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu doa. Seharusnya ketika kita membaca Al-Fatihah, jangan turunkan tangan kita, tetaplah seperti ini. Ini banyak ketika orang sudah Al-Fatihah, sudah berdiri, jalan macam-macam. Ini seakan-akan meminta kepada Allah, tapi ketika dikasih tidak mau. Minta, tapi dikasih tidak mau. Nah, oleh karenanya ketika Al-Fatihah baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kebanyakan di daerah-daerah tertentu boleh keluar Al-Fatihah. Ada yang kata nangis apa pengen jodoh. Kerengan dua. Fatihahnya hilang. Padahal sebetulnya yakin kemudian khusyuk. Saya kasih contoh seperti ini. Orang yang yakin dan khusyuk dalam doa. Ibu-ibu pernah naik bis? Rombongan bis ke Bali misalkan, lewat Kemitir. Di saat di puncak Kemitir, ternyata alhamdulillah bisnya jatuh ke jurang. Yang pertama kali dipanggil siapa? Ayo. Yang pertama kali dipanggil siapa? Yang pertama kali dipanggil ketika jatuh adalah Allah. Kenapa memanggil Allah? Karena kita yakin bahwa Allah lah yang hanya mampu memberikan keselamatan, memberikan perlindungan. Adakah orang yang jatuh di bis ke dalam jurang, kemudian dia memanggil kambingnya atau emasnya atau rumahnya ketika jatuh? Nah, rumahku ada. Semua tanpa dikomando otomatis. Ya Allah. Kenapa? Yakin bahwa Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, ketika jatuh itu sambil nangis atau sambil ketawa-ketawa? Sambil nangis, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Gak ada kemudian ketika jatuh dijatuhkan sama Allah. Siapa tahu? Khusyuk semua. Inilah kenapa kemudian cara mendoakan anak yang tambah tahun kita harus khusyuk. Saya kebetulan ketua takmir di Masjid Nurul Sholihin di depan Kemenang, yang saat ini kadang sudah berubah namanya Masjid Kemenang. Benar pas di depan Kemenang, Nurul Sholihinnya sudah memudar. Saya membuat program STT. STT itu syukur tambah tahun. Saya bilang kepada jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan anaknya mau ulang tahun, tidak usah beli kue tar dan lilin. Kalau jenengan benar-benar berharap anaknya soleh-soleha, biaya untuk bersedekah beli nasi kotak atau nasi bungkus bawa ke sini. Di sini ada teman-teman grup sholawat, grup konser. Kita akan bersolawat bersama-sama. Kemudian anak yang ulang tahun tadi salaman satu persatu. Setiap anak mendoakan 1000 kebaikan kepada dia. Mabrur al-famarkur. Maka kemudian biasa sudah kita dengar mabrur al-famarkur alaika mabrur mabrur al-famarkur yaumil ladzi kamalu selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari
hidup selama mau. Ini salaman anak-anaknya. Ada yang tidak mau ke masjid, tapi anak-anak diundang ke rumahnya, berharap rumah yang dibacakan sholawat dihadiri oleh Nabi, dapat syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak seperti ini. Kalau tidak mau sama persis dengan Nabi, kalau bisa sama persis dengan Nabi, berpuasa di hari kelahirannya, berarti ulang minggu. Saya ingat ini penting Bu, terutama ibu-ibu, ibu-ibu terus, karena yang hadir lebih banyak ibu. Saya itu asli Madura. Saya ingat dulu di Madura ada kebiasaan orang tua berpuasa untuk kelahiran anaknya. Saya heran dulu kenapa anaknya kiai, anaknya ustaz, padahal kadang mondoknya nggak lama-lama amat, 1 tahun. Kadang sekolahnya juga tidak lulus, tapi masya Allah ketika dia pulang mampu menggantikan orang tuanya, bahkan lebih alim, lebih hebat. Kok bisa? Ternyata usul punya usul. Di antara caranya adalah abah dan umminya itu berpuasa di hari kelahirannya. Ketika dia berpuasa untuk anaknya di hari kelahirannya, dia rela lapar, dia rela dahaga demi anaknya, berarti dia kasih sayang pada anaknya, dia ridho pada anaknya. Ketika ridho orang tua bersama anaknya, maka berlakulah ridho Allah fi ridho walidain. Maka Allah meridhoi terhadap anaknya, meskipun mondok 1 tahun, sekolahnya tidak lulus, itu ibaratkan wadah yang tidak ada tutupnya. Bagaimana wadah tidak ada tutupnya? Dikasih apa saja masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada yang terbuang. Kenapa? Ada ridho Allah di sana. Melalui apa? Ridho orang tua. Loh, makanya jenengan kalau punya anak soleh-soleha, di antaranya adalah memuasakan anak. Ini dalam artian ridho kita untuk anak kita itu benar-benar terbukti. Siap ya? Siap ya? Siap. Insya Allah. Ada yang bilang gimana mau puasa sunnah, yang puasa yang wajib kadang bolong-bolong. Ada yang bilang seperti itu. Kita itu jangan hanya pasrah kepada TPQ, karena yang seharusnya mendidik anak itu adalah orang tua. Kadang TPQ atau pondok pesantren itu dijadikan ancaman pada anak kita. Anak kita nakal, kita sudah nggak mampu, orang tuanya sudah nggak mampu gaya hidup anaknya, nakalnya bukan main, sehingga orang tua mengancam, kalau kamu masih nakal tak pondokkan. Ancamannya jadi pondok, padahal pondok bukan ancaman. Kalau kamu masih tidak mau menurut orang tua, tak sekolahkan di TPQ At-Taqwa, jadi ancaman. Padahal ustadznya juga sama-sama punya anak. Apakah nakal? Nakal juga, ditambah anaknya juga. Loh, masya Allah. Artinya nopo, kewajiban orang tua mendidik anak itu tanpa bisa ditawar-tawar. Adapun di TPQ itu hanya sekedar tambahan, maka harus didukung, karena sebetulnya para ustadz, para asatidz itu membantu menjalankan tugas-tugasnya orang tua. Karena ada sebagian orang tua itu tidak tahu perkembangan anaknya. Ada undangan Pak, undangan apa? Wisuda. Anak siapa yang wisuda? Saya, aku sudah lulus. Dan ini kan tidak tahu perkembangan anaknya. Masya Allah. Kadang kalau ada sumbangan kaget. Ada sumbangan berapa? 100.000 apa? Mau Nabi 100.000. Dia kaget. Ya alhamdulillah sekarang kan tidak ada sumbangan lagi. SPP berapa? SPP-nya berapa? Nah, 10.000 SPP. Kenapa kepanjangannya SPP? SPP 10.000 nih. 10.000. Kalau 2 hari 20. Kalau 3 hari 30. Kalau 1 bulan
Nah, saya tanya dulu sama bapak ini terutama, kalau ibu sudah dari tadi. Bapak ini kalau rokok, rokoknya apa? Di Samsu, ada yang Surya, ada yang Topas. Harganya berapa? 17. Sehari semalam lagi berapa bungkus? 2 pak. Sekarang kita hitung-hitung yang paling murah. Satu hari satu malam habis 1 pak. Harganya 10.000. Berarti 1 malam biayanya untuk rokoknya 10.000. 2 malam, 2 hari 20. 10 hari 100.000. Kalau sebulan berapa? 300. Untuk biaya ongkos apaan? Untuk biaya asap hidung bapaknya 1 bulan 300.000. Sedangkan untuk biaya anaknya yang bisa membawa orang tua kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 bulan 10.000. 10.000 minta sorga. Tapi nggak apa-apa, dalam artian kita tetap harus mendukung program yang ada. Jangan kemudian ketika ada sesuatu yang tidak cocok terhadap orang tua langsung menyalahkan asatid. Karena apa? Asatid itu per lembaga punya sistem masing-masing. Sama dengan jenengan naik sepeda motor. Ketika sepeda motor tumpos, bocor, dibawalah ke bengkel. Bengkelnya bilang, oh ini parah bocornya, harus dibuka rodanya. Dibuka roda, kemudian ditempel, berangkatlah. Suatu hari bocor lagi, dibawa ke tempat yang lain. Ternyata bilang, oh ini bocornya sedikit, ini nggak usah dibuka rodanya. Kenapa? Karena ini tubles, cuma disuntik sudah. Tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Kenapa? Tergantung bocornya. TPQ sini atau dengan TPQ yang lain caranya bisa beda, tergantung putra putri dan kemampuan cara berpikir dari putra putrinya jenengan. Kadang kan ada sudah gak mendukung, orang tua malah nyalain ustaz. Tapi ustaz yang bodoh iyo, siapa bodoh iyo, bodoh iyo. Nah ini kayak mau jadi ustaz juga. Padahal sebetulnya menjaga putra putri jenengan itu adalah tugas yang mulia, membantu tugas dan kewajiban orang tua itu sendiri. Maka kemudian adapun yang terjadi dengan program-program DTP di antara yuk kita dukung agar kita berharap dengan momentum peringatan Maulid Nabi ini anak jenengan menjadi anak yang mengenal siapa Nabi Muhammad. Maka ketika sudah mengenal siapa Nabi Muhammad, mengikuti cara hidupnya, dijadikanlah beliau sebagai tauladan menjalani kehidupan di atas dunia ini, maka kemudian dia mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Terakhir, kalau ulang tahun biasanya kita hadiah berapa? Hadiah berapa? Hadiah gitu. Kalau cuma sekedar hadiah tidak apa-apa. Tapi kadang ada anak yang minta hadiah sambil ngancam orang tua. Ada tidak? Pokoknya kalau saya tidak diberikan HP, saya berhenti mondok. Ada ya sekali. Pokoknya kalau saya tidak diberikan sepeda motor, saya berhenti sekolah. Ada nggak yang begitu? Ada. Oh ternyata ada juga di sini. Ini yang sebetulnya mendapatkan hadiah di hari ulang tahun dia, itu bukan anaknya. Siapa? Ibunya, umminya, mamanya. Kenapa? Karena pada hari kelahirannya, di hari itu juga ibunya mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan nyawa untuk melahirkan dia. Berarti dia kalau tepuk tangan kegirangan seakan-akan bertepuk tangan atas rasa sakit yang diderita oleh ibunya. Nah, kecuali memang orang-orang ibu-ibu di Jalan Sumatera kalau lahiran tidak sakit. Ada. Nyantai misalkan keluar kepala, tidak sakit kalau sehat. Ada yang seperti itu. Semua merasakan sakit. Bahkan Masya Allah kadang berjanji untuk tidak hamil lagi.
6 bulan berikutnya, datang bulannya sudah stop. Loh, katanya ada hamil lagi. Tidak sengaja, tidak sengaja. Lah yang sebetulnya mendapatkan hadiah adalah ibunya. Maka datang anaknya kepada ibunya, Umi, Mama, Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan telah melahirkan saya dengan jiwa dan raga bahkan nyawa. Saya kemudian dididik, kemudian disayang sampai saya umur 20 seperti ini. Masya Allah, saya berterima kasih. Ini ada hadiah untuk jenengan. Tidak terlalu besar, kecil hadiah dari saya, tapi meskipun kecil bisa bawa yang besar. Apa ini nak? Kunci. Kunci apa? Innova. Misalkan. Tapi ternyata kalau kita telisik lebih jauh lagi, orang tua itu kadang tidak memerlukan itu, gitu. Yang diperlukan orang tua adalah pengabdian anak. Bawa harta banyak untuk orang tua, belikan Innova sampai banyak, tapi dia selalu membuat marah orang tua, selalu menyakiti orang tua, tidak ada arti apa. Anaknya miskin, hadiahnya tidak pernah, tapi dia selalu datang. Ketika dipanggil langsung datang, bahkan dia bilang, Umi, Bapak, jenengan tidak usah dulu orang lain. Selama anaknya ini masih ada, jam berapa saja, saya siap datang. Oh, Masya Allah, kalau seperti ini. Dan ternyata kebahagiaan orang tua itu tidak dinilai dari berapa jumlah harta yang diberikan anak, tapi setinggi mana pengabdian yang diberikan kepada orang tua. Nah, oleh karenanya momentum peringatan Maulid Nabi ini sebetulnya adalah bagaimana kita mentauladani Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dan anak-anak kita sesuailah apa yang kita lakukan dengan cara-cara Nabi. Makanya biasanya dalam peringatan Maulid Nabi diceritakan Nabi mulai dari sejak kecil, menginjak dewasa, ketika berkeluarga, menjadi pemimpin perang, menjadi penengah masalah, menjadi tetangga. Kita pelajari semua bagaimana kehidupan Nabi. Maka kalau kita sudah paham, kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang seperti demikian kata Nabi, maka termasuk kepada orang faqad ahabbani, dia telah benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa cinta kepadaku, karena ma'i fil jannah, dia bersamaku di dalam surga. Semoga kita semua, terutama anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan di DPG At-Taqwa ini, akan selalu diberi kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, sehingga mendapatkan ridha Allah dan sebab Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.